Shalom alaihim. Jawabannya wa alaihim shalom. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ucapkan selamat tahun baru. Karena saat ini kita memasuki tahun 2014. Pada sore hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Mari kita akan buka di dalam kitab Markus pasal 13 ayat yang ke-37. Markus 13 ayat yang ke-37. Saya akan tunggu sampai Bapak Ibu semua menemukan ayat ini. Satu bacaan yang pendek. Baik, saudara, kalau sudah ketemu, saya akan membacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Atau kita sama-sama membaca ya, satu ayat saja. Kita baca dengan suara yang keras. Saudara sudah siap? Halo? Ya, baik. Kita akan mulai baca bersama-sama dengan saya, dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita mendengar kata berjaga-jaga, berarti ada sesuatu yang perlu dijaga, ada sesuatu yang perlu kita lindungi, ada sesuatu yang perlu kita bentengi supaya tidak diambil oleh orang. Kalau kita mendengar kata berjaga, kita mungkin suka lihat gambar ini. Itu gambar pos kampling atau pos jaga. Kalau kita bikin pos penjagaan, tentu pikiran kita adalah jangan sampai ada pencuri yang datang untuk mencuri sesuatu yang berharga. Tidak mungkin pencuri datang hanya untuk mencuri panci. Saya rasa tidak mungkin ada. Kecuali kalau pancinya panci emas, lah itu lain. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kita harus menjaga apa yang paling bernilai di dalam kehidupan kita. Tentu saja ketika kita bisa berhasil menjaga apa yang bernilai, ada satu hal yang menarik, yaitu ketika kita mati, ketika kita dipanggil oleh Tuhan menghadap Dia, maka kita dipastikan selamat. Nah, untuk itu kita perlu bertanya, apa yang perlu kita jagai, apa yang harus kita waspadai di dalam hidup kita, supaya jangan sampai dicuri oleh kuasa kegelapan. Di dalam kitab Yohanes atau Yohanan pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Amin. Siapa di sini yang ingin hidup berkelimpahan? Waduh, begitu banyak, angkat tangan, puji Tuhan, haleluya. Nah, untuk itu saudara, malam hari ini ada sesuatu yang penting yang harus kita jaga. Yang pertama, kita lihat caption berikutnya. Kita perlu menjaga agar supaya tubuh kita itu jangan maunya enak saja, saudara. Jadi yang pertama adalah menjaga terhadap tuntutan tubuh yang mau enaknya saja. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41 sampai 45, saudara akan menemukan satu kisah di sana
ketika Tuhan Yesua meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Karena dia akan berdoa, sebentar lagi Yesua akan ditangkap. Oleh karena itu Yesua berkata kepada murid-muridnya agar dia berjaga-jaga 1 jam saja. Tetapi ternyata murid-murid yang disuruh berjaga 1 jam enggak kuat, saudara. Dia tertidur. Padahal seharusnya kalau kita mau merenungkan baik-baik, murid-murid itu tidak mungkin bisa tidur. Karena murid-murid itu latar belakangnya adalah seorang nelayan. Nelayan itu kerjanya selalu malam hari sampai pagi. Seharusnya kalau bicara masalah tidak tidur, itu sudah menjadi kebiasaan buat mereka. Tetapi faktanya ketika Yesua berkata berjaga-jagalah di sini 1 jam saja, ternyata mereka tertidur ngorok, saudara. Nah, kalau tertidur secara fisik mungkin bisa menjadi refreshing. Memang fisik itu kadangkala mau enaknya saja. Inginnya kita terima berkat besar tanpa kita mau melakukan sesuatu. Sekali lagi, kalau tidur secara fisik itu bisa refreshing, bisa menyegarkan tubuh kembali. Tetapi berbeda kalau tidur secara rohani. Orang yang tidur secara rohani itu sudah bisa dilihat. Hal-hal yang sifatnya rohani sudah tidak lagi tertarik. Baca kitab suci ya sudah tidak tertarik. Berdoa juga sudah tidak tertarik. Saya ingin tanya kepada saudara sekalian yang hadir pada malam ini. Siapa di antara saudara yang sudah bisa membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu secara berurutan? Ada? Angkat tangan. Oh, ada juga ya, puji Tuhan. Tapi sayangnya nggak banyak. Ya. Tapi saya ingin coba kita banyak belajar membaca, terus membaca. Kadangkala ada orang yang berkata, saya tidak bisa tidur, tetapi dengan saya membaca Alkitab, saya bisa langsung bablas, nggak sampai 1 pasal. Bahkan saya pernah melihat di jemaat di Magelang, yang tidak bisa tidur, kalau ke gereja, itu gampang tidur. Ketika firman Tuhan baru disampaikan 5 menit, mereka sudah mangap. Bagus nggak kemasukan lalat, saudara. Gampang sekali tertidur. Nah, ini sebetulnya tanda bahwa kerohaniannya itu tertidur. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, karena cepat atau lambat kita pasti akan mati. Saudara dan saya ini sebetulnya sedang antri tunggu giliran dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu. Jadi kita perlu berjaga-jaga supaya kita tidak tertidur rohani. Yang kedua, apa yang perlu kita jaga? Next caption. Yang kedua yaitu berjaga melawan tekanan rasa takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita kadangkala berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita takut. Contoh misalnya saja, ada orang yang umurnya sudah 25 tahun, dia belum menikah, dia dicekam rasa takut. Jangan-jangan saya jadi perawan tua. Tapi setelah menikah, dia dikejar lagi rasa takut. Waduh, nanti jangan-jangan saya tidak punya anak. Setelah punya anak, dikejar lagi rasa takut. Wah, jangan-jangan saya tidak bisa menyekolahkan. Takut
dan terus takut. Dalam dunia bisnis juga seperti itu. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengeluh bahwa perekonomian sedang gonjang-ganjing. Perekonomian sedang tidak menentu. Saya sering mengingatkan kepada semua teman-teman saya. Saya katakan, ketika engkau melihat perusahaan A guling, perusahaan B gulung tikar, perusahaan C itu baru 3. Tapi kitab suci mengatakan, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kiri dan 10.000 rebah di sisi kanan, tetapi hal itu tidak akan menimpa kita. Amin. Jadi tidak usah takut. Dunia boleh mengalami resesi, tetapi sebaliknya kita akan resepsi, saudara. Kita akan semakin diberkati oleh Bapak Yahweh. Haleluya. Tetapi jangan kita takut. Kadangkala kalau kita melihat perusahaan 1, perusahaan 2 pada gulung tikar, hati kecil ikut bicara. Kapan ya kira-kira giliran aku yang guling? Tapi sekali lagi, itu tanda orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu, kalau tadi Tuhan Yesua berkata berjaga-jagalah, kita perlu selalu berjaga agar ketika perasaan takut itu mulai muncul di dalam diri kita, kita harus menyingkirkannya. Amin. Karena perasaan takut yang kecil itu sebetulnya saya katakan iman yang salah. Dan perasaan takut itu sifatnya dosa. Kenapa? Karena orang yang takut itu berarti orang yang tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Orang yang takut berarti dia tidak yakin bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan dia. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat di ayat Markus 11:34, saudara akan temukan Yesua juga pernah dicekam rasa takut. Sebagai manusia sejati, karena waktu itu Yesua berperan sebagai manusia sejati untuk menggantikan kita, untuk berhadapan dengan cawan murka Bapa. Di depannya ada cawan murka Tuhan. Dan dia secara manusia takut. Yesua tahu betul ketika dia ambil cawan dan meminumnya, maka seluruh dosa seisi dunia ini dipikul oleh dia. Dan dia tahu resiko ketika minum cawan itu. Dia pasti akan dianiaya. Dia pasti akan dihajar habis-habisan. Tetapi kita perlu meneladani Yesua. Dia dengan rasa takut tetapi dia ambil komitmen untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau begitu saya beritahu bahwa Yesua itu serius menyelamatkan saudara. Jadi kalau nanti saudara mati, saudara tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Karena Yesua sudah menggantikannya. Ketika dia dengan gemetar minum cawan murka Bapa, sejak saat itu Bapa murka kepada Yesua yang menanggung dosa seisi dunia. Dosa pemberontakan yang begitu luar biasa Yesua tanggung. Tetapi sekalipun Yesua berperan sebagai manusia biasa, dia memiliki komitmen yang luar biasa. Kalau Adam dulu menyangkal, dia memberontak, tidak taat kepada firman Tuhan. Yesua sebagai Adam yang kedua, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu membuktikan bahwa Yesua itu serius di dalam menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kita harus jaga agar kita tidak perlu takut menjalani hidup di dunia ini. Yesua itu mengerti betul perasaan saudara dan saya. Ketika kita merasa seolah-olah ditinggalkan, Yesua juga mengerti. Karena dia pernah ditinggalkan Bapa,
Bapa berpaling daripadanya, sehingga Yesua berkata, "Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku?" Itu tanda bahwa Yesua harus berjalan sendiri menanggung seluruh dosa-dosa saudara. Dan saya katakan dia berhasil. Dia mati dan bangkit kembali, itu membuktikan kemenangan untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesua HaMasiah. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Sekalipun dunia bergejolak, percayalah Yesua selalu mendampingi hidup saudara. Hal yang berikutnya yang perlu kita jaga, yang perlu kita waspadai adalah berjaga terhadap pengaruh buruk yang datang dari luar. Kita harus jaga, karena ketika engkau keluar dari gereja ini dan kita berkomunitas dengan semua orang yang ada di luar sana, ingat, dunia ini sedemikian jahat. Yesua memberikan peringatan kepada murid-muridnya agar kita berhati-hati, waspada terhadap ragi orang Farisi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang Farisi ini adalah orang yang ditakuti pada waktu itu. Orang merasa dihormati, tetapi Yesua katakan bahwa orang-orang Farisi itu hanya pinter ngomong. Orang Farisi itu ahli dalam Torah, tetapi dia tidak mau melakukan Torah. Yesua bahkan mengecam seperti kuburan yang dilabur putih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu bahwa ketika kita lahir di dunia ini, seringkali kita terdoktrin oleh doktrin yang salah. Kita selalu melihat kenyataan, faktanya mana? Faktanya mana? Kenapa banyak sekali orang kadang bertengkar? Karena dia melihat fakta. Dan dunia sudah mendoktrin dia bahwa kita akan menjadi orang-orang yang hidupnya selalu berada di bawah. Tetapi Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pengaruh dari luar yang paling jahat adalah keraguan akan penyertaan Tuhan. Itu pengaruh yang mengerikan sekali. Ya. Dan berapa banyak orang di zaman sekarang ucapannya selalu negatif. Ucapannya selalu khawatir. Ucapannya selalu berenergi yang tidak baik. Oleh karena itu, melalui nasihat Tuhan, agar supaya kita selalu berjaga-jaga dari pengaruh yang datang dari luar. Pengaruh itu cukup mengerikan, saudara. Saya sering kali melihat ada orang yang mencoba untuk memberitakan Injil, katakanlah di tempat pelacuran, tetapi ternyata dia gak tahan, malah dia terjerumus ke situ. Dan itu sangat mengerikan sekali. Tapi kita harus berusaha untuk selalu dekat kepada Tuhan, agar pengaruh-pengaruh yang datang kita mampu untuk menyingkirkannya. Amin. Kita lihat yang berikutnya, next caption. Yang keempat, kita harus berjaga terhadap datangnya hari Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, ternyata kita sedang tertidur di dalam iman dan tidak sedang melakukan pekerjaan untuk Dia. Ingat, kita sekali waktu pasti akan mati. Saya selalu memberi peringatan kepada jemaat, engkau mencari nafkah itu harus, tetapi bukan berarti mencari nafkah sampai maniak, sampai lupa jam-jam ibadah. Ketika sudah hari ibadah orang lupa. Saya sempat ditanya, pernah bertanya sama orang, ya jemaat yang tidak hadir, saya bilang, Pak, kenapa kok kemarin tidak hadir? Dia katakan, sibuk. Aduh,
Tuhan dianggap sibuk saja saudara. Ketika dia masih miskin, doanya sungguh-sungguh. Tetapi setelah kaya, dia lupa kepada Tuhan. Ketika saya masih ada di Comal sana saudara, di gereja kecil, di sana ada seorang guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ini setia sekali melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan saya katakan orang ini pandai di dalam pelayanan. Dia setia berdoa dan berkata, Tuhan berkati aku. Dia punya satu toko di satu daerah, lalu tokonya diberkati oleh Tuhan. Tapi sayang sekali ketika tokonya diberkati, pelayanannya mulai dikurangi satu demi satu. Akhirnya bukan saja tidak melayani, tetapi tidak ibadah. Ketika Bapak Gembala itu datang dan bertanya, kenapa kok kamu tidak hadir ibadah lagi? Dia bilang, maaf ya Om, saya ini sibuk. Jadi ya nantilah kalau sudah tidak sibuk saya tak datang lagi sama Tuhan. Saudara tahu, tidak berapa lama orang ini terkena kanker. Kanker yang ada di dalam, saya lupa kanker apa, tapi kanker yang ada di dalam. Nah sekali waktu saya berkunjung ke rumah orang ini yang kena kanker itu, dan dia bercerita bahwa saya kalau nanti sembuh, saya akan tinggalkan semuanya. Saya akan kembali melayani pekerjaan Tuhan. Lalu saya tanya, kok bisa berbalik pikiran seperti itu? Dia katakan, kemarin saya mendapatkan satu penglihatan. Yang saya lihat, saya berdiri di satu kota. Saya belum pernah lihat kota seindah itu. Dan lantainya itu kuning, mengkilat. Dan di lantai itu saya melihat ada begitu banyak lapisan-lapisan. Lalu saya cocokkan, itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 19 sampai 21. Itu kota Yerusalem baru. Dia merasakan berdiri di situ dan dia katakan betapa indahnya. Jadi selama ini saya meninggalkan Tuhan itu rugi besar. Makanya saya akan kembali melayani pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan berarti saya berkata seperti ini saudara tidak boleh cari nafkah. Harus mencari nafkah. Tetapi bukan berarti kita melupakan ketika waktunya ibadah kita lalai. Saya ketika memimpin upacara penguburan di Magelang, saudara, saya tertarik dengan gambar yang ada di sini. Ya, ini ada kuburan sudah dipetak-petak, dan saya pikir wah ini bagus juga untuk ilustrasi. Orang sekaya apapun dapatnya tanah cuman sekian, saudara. Ya, orang punya 1 triliun, 10 triliun tetap dapatnya tanah cuman sekian. Bayangkan, lebih parah lagi kalau orang itu tidak percaya kepada Tuhan Yesua. Sudah hidupnya susah, jauh dari Tuhan, mati masuk neraka lagi. Tapi saya beritahu kepada saudara, bersyukurlah. Saudara sudah mengenal nama Tuhan yang benar, dan engkau ada di gereja yang benar. Dan sekali waktu ketika tiba giliran Tuhan panggil saudara, saudara pasti masuk surga. Amin. Haleluya. Saudara tidak berurusan dengan api neraka, dan itu bukan semoga atau mudah-mudahan, tidak, tapi satu kepastian. Jadi pertahankan agar supaya ketika Tuhan datang, saudara betul-betul mendapatkan keselamatan. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk jemaat, agar jemaat Tuhan bukan saja diberkati
secara materi, tetapi juga diberkati secara rohani. Kita lihat yang berikutnya, yaitu yang kelima, next caption. Kita perlu berjaga terhadap apa? Kita perlu berjaga terhadap sikap hati yang tamak. Saudara, di dalam kitab suci ada sebuah cerita yang Yesua ceritakan. Ada seseorang yang memiliki lumbung yang begitu banyak. Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, "Hai jiwaku, lihat, kita memiliki lumbung yang begitu banyak. Kalau saya gambarkan di dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa berkata, lihat, hai jiwaku, sekarang aku punya apartemen. Sekarang mobilku cukup banyak, rumahku besar-besar." Dan Yesua memberitahu di situ bahwa pada malam itu juga diambil nyawanya. Kepada siapa engkau mengumpulkan itu yang bisa engkau berikan? Kita tidak bisa menikmati. Nah, oleh sebab itu saudara, saya katakan, ketika sekali waktu engkau diberkati Tuhan luar biasa, engkau tidak boleh tamak akan uang. Amin. Doa saya, semua saudara yang hadir pada malam hari ini, saudara diberkati secara materi. Amin. Tetapi ingat, jangan sampai ketika secara materi engkau diberkati luar biasa, tetapi engkau jadi melupakan Tuhan. Pertanyaannya, kalau engkau sudah mendapatkan berkat mungkin triliunan, masih maukah kebaktian di sini? Masih mau enggak? Atau saudara berpikir, ngapain aku kebaktian, nggak butuh Tuhan aku mau apa juga bisa kok. Saudara ingat, ketika saudara diberkati, sebetulnya saudara itu memiliki posisi menjadi saluran berkat. Engkau menjadi bendaharanya Tuhan. Saya selalu mengatakan begini saudara, uang itu bisa menjadi tuan kita yang paling jahat, tetapi uang juga bisa menjadi budak kita yang paling baik. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Miliki hati yang penuh kemurahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang perlu kita selalu jaga. Next caption, kita lihat. Yang keenam, kita perlu berjaga terhadap apa? Pengadilan Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan bahwa sekali waktu kelak ketika kita mati, kita akan diadili. Tetapi saya katakan, ketika engkau setia sampai mati, kita memang akan diadili, tetapi diadili bukan untuk dihukum, tetapi diadili untuk menerima berkat yang besar di sorga. Jadi kita harus tingkatkan kesetiaan kita. Siapapun saudara tidak akan pernah bisa luput dari pengadilan Tuhan. Di dalam kitab suci dikatakan ada yang namanya pengadilan tahta putih yang besar. Siapapun orang tidak bisa lari. Kalau sekarang di dunia diadili di Jakarta, bisa lari ke Amerika. Orang bahkan sudah dipenjara bisa keluar nonton bola, tetapi nanti tidak bisa lagi. Ketika tahta pengadilan sudah digelar oleh Tuhan, siapapun kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan itu. Tetapi kalau saudara itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, percayalah, pengadilan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi mungkin saudara akan berkata, aduh, kenapa dulu waktu saya di dunia kok saya tidak banyak pelayanan. Andai kata aku tahu bahwa pelayananku ini akan membawa dampak berkat yang besar di sorga,
aku akan banyak melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pengadilan ini akan kita sama-sama hadapi. Oleh karena itu, saya ingin agar saudara sekalian jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya ada di antara kita yang menjadi pejabat, jangan dumeh kita memiliki pejabat, kita punya kuasa, lalu kita menyalahgunakan kekuasaan. Itu sangat berbahaya, saudara. Menyalahgunakan sesuatu yang tidak pada porsinya, itu berbahaya. Saya ambil satu ilustrasi, next caption, saudara-saudara. Kita lihat, saya itu seorang teknik elektro, dan sekali waktu memang saya suka melakukan pekerjaan apa saja. Sekali waktu saya bikin lemari, ya lemari dari besi bolong-bolong seperti ini, ya. Dan saya memotong. Untuk memotong dan menggerenda itu berbeda batunya. Kalau memotong itu batunya tipis, tapi kalau menggerenda batunya tebal. Nah, sekali waktu saya berpikir, saya ngerti bahwa untuk motong itu yang tipis, menggerenda itu yang tebal. Saya berpikir karena besinya cukup banyak yang harus saya kerjakan, saya mau pakai alat potong tapi yang besar, saudara, yang bulatannya besar. Saya potong. Setelah saya potong, langsung alat itu saya pakai untuk menggerenda. Harusnya kalau menggerenda itu diganti batunya yang tebal, tapi saya pikir kesuwen, kelamaan. Udahlah, langsung saya pakai untuk menggerenda, walaupun saya ngerti itu salah, tapi saya lakukan itu. Saudara tahu, ketika saya pakai untuk menggerenda masih enak, cet, tiba-tiba suara ledakan bunyi, dar. Betapa kagetnya saya ketika mesin ini, alat gerenda ini kan bulatannya besar gini ya, ternyata sudah tidak ada lagi batu untuk memotong. Dar, saya lihat, loh ini kemana? Ternyata gerenda itu nancap di kaki saya, saudara. Ya. Sedalam 12 cm, nancap, cap gitu. Tebalnya sekian ya, masuknya sekian. Begitu nancap saya buka, langsung itu kaki membuka, saudara. Wah gitu, darah ngocor. Saya ambil tisu, saya tutup tisu, malah kayak diserap, saudara ya, kayak diserap. Nah, itu tanda kalau kita menyalahgunakan sesuatu, logikanya ngerti ini salah, tapi kita terus melabrak kesalahan itu, risiko ditanggung penumpang. Ya. Jadi kalau saudara ngerti firman Tuhan, jangan saudara labrak, sudah tahu salah, berhenti. Jangan dilanjut. Itu akan sangat berbahaya. Amin. Berapa banyak kita kadangkala tidak waspada. Sudah ngerti kalau kita mau seperti ini nih keliru, nggak boleh. Menurut firman Tuhan jangan. Masih terus seperti itu. Contoh gampang misalnya, firman Tuhan memberitahukan kepada kita agar kita itu menjaga tubuh kita dari kekotoran. Berapa banyak di antara kita yang sampai sore ini masih merokok? Ada? Ada yang masih merokok, angkat tangan? Wow, banyak sekali, saudara. Di tempat kami ada jemaat yang terus merokok. Saya sudah kasih tahu, berhenti merokok, berbahaya. Kalau mau tetap merokok, siapkan uang 500 juta. Jadi sekali waktu jantungmu kena, kamu berobat tetap ada duit. Tapi kalau nggak punya duit, nekat orang-orang seperti ini. Saya bilang jangan. Tapi ternyata dia nekat. Saya mau menghilangkan susah, katanya. Saya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Wah, kalau saya ada orang ngomong begitu, ya sudah, mulai besok tak suguhin rokok, nggak usah makan. Ya, kira-kira mati nggak, saudara? Mati. Ya. Diingatkan terus seperti itu. Akibatnya apa?
dia masuk rumah sakit. Kali ini yang memvonis dokter, saudara. Divonis gembalanya nggak mau dengar. Sekarang divonis dokter dengan berkata, sekali saja Bapak menghisap rokok 1 batang, Bapak akan mati di tempat. Ya sudah, dia sudah nggak merokok lagi. Kali itu dia diajak dibawa anaknya di desa. Anaknya masih pada ngerokok, saudara. Dan asap rokoknya sempat terhirup dia, langsung mati betul, saudara. Jadi kalau kita sudah ngerti itu salah, jangan dilabrak, jangan diteruske, itu berbahaya. Ingat tadi saya katakan, siapa di antara kita tidak ada satupun yang lolos dari kursi pengadilan Tuhan. Ingat baik-baik itu, ya. Mungkin saudara belum pernah berurusan dengan pengadilan. Kalau saudara pernah berurusan dengan pengadilan, saudara dibawa di pengadilan, ngeri juga. Apalagi kalau hakimnya itu sangar, saudara. Vonisnya berat-berat. Waduh, kita mungkin akan berkata, waduh berapa puluh tahun saya akan dipenjara. Ya kalau dipenjara di dunia 10 tahun ditunggu selesai. Lah tapi kalau kita nanti di sana ada ketok palu, dok kamu masuk neraka, mau nangis darah, kita tidak bisa untuk berpindah tempat. Jadi kesempatan yang masih ada ini kita harus berhati-hati. Kita semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Kita lanjut. Yang ke-7, kita perlu waspada terhadap iman kita. Ya, kita perlu menjaga iman kita. Coba satu ayat ini saya ajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian, berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bertindaklah seperti pria, jadilah kuat. Jadilah kuat. Sekarang berapa banyak di antara kita yang hadir pada saat ini ternyata sebetulnya imannya sedang lemah. Saudara bisa membohongi orang yang duduk di sampingnya, tapi saudara tidak bisa membohongi mata Tuhan. Saya teringat ketika murid-murid bersama dengan Yesua yang sebentar lagi akan ditangkap. Simon Kefa atau Simon Petrus berani berkata, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku akan masuk penjara bersama-sama dengan engkau. Aku sekali-kali tidak. Ketika Simon berkata seperti itu, barangkali murid-murid yang lain akan berkata, aduh kenapa aku hari ini dicekam rasa takut. Kenapa aku tidak imannya sekuat Petrus ya? Tetapi Petrus bisa membohongi orang-orang yang ada di samping, tetapi tidak bisa membohongi mata Yesua. Mata Tuhan itu tembus sampai ke dasar hati saudara yang paling dalam. Sehingga pada waktu itu Yesua berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Artinya apa saudara? Artinya Simon membohongi teman-teman. Dia tidak berjaga terhadap imannya. Tetapi di dalam kitab Wahyu dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Kalau kita setia sampai mati, Tuhan katakan kita akan diberi mahkota oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah siapkan mahkota untuk saudara semua. Bersyukurlah. Yang berikutnya saudara, yang ke-8, kita harus berjaga-jaga terhadap serangan kuasa kegelapan. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Kefa, Rasul Kefa mengatakan, berjaga-jagalah
Karena lawanmu itu adalah setan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa. Dia mencari siapa yang lengah, dan siapapun yang lengah akan ditelannya. Saudara tahu, saya beberapa waktu ini melihat di YouTube, ya, karena saya bersama cucu saya itu sering lihat YouTube binatang-binatang. Kadangkala ikan hiu, kadangkala singa. Nah, yang saya tertarik adalah ketika singa itu mengejar musuhnya. Kita lihat caption berikutnya. Saudara yang terkasih, singa kalau mengejar musuh, ya, itu ada gerombolan kijang, maka singa itu akan mengendap-endap. Kalau tadi firman Tuhan katakan bahwa singa yang mengaum-ngaum, saudara tahu singa yang mengaum itu artinya singa yang ngapain, saudara? Singa yang lapar, ya, singa yang pingin makan, singa yang lapar, dia mengaum-ngaum. Tetapi begitu dia lihat gerombolan kijang, dia akan diem. Dia akan pelan-pelan mendatangi, pelan sekali. Begitu sudah dekat, dia keluarkan aumannya lagi. Oh, begitu. Begitu auman singa itu disuarakan, kijang itu ketakutan dan lari berhamburan. Saudara tahu, saya perhatikan ketika singa mengejar itu. Yang dia kejar itu adalah kijang yang larinya tidak cepat. Dan yang dikejar adalah kijang yang memisahkan diri dari komunitas. Dan itu sama dilakukan oleh setan untuk menghancurkan iman kita, untuk membuat kita menjadi murtad dari Tuhan, yaitu ketika kita berlambat-lambat, saudara. Semuanya serba berlambat-lambat. Dan orang yang selalu berlambat-lambat itu tanda bahwa sebetulnya dia sedang mengalami kelemahan iman. Dan setan itu berusaha untuk mencari mangsa ketika memisahkan diri. Ada orang yang memisahkan diri dari komunitas. Kenapa? Karena orang yang memisahkan diri akan merasa dia hidup sendiri. Dan ketika singa itu mengaum, maka kijang yang larinya memisahkan diri itu kehilangan spirit, kehilangan semangat untuk berlari, dan itu akan dengan mudah diterkam. Jadi berhati-hati, saudara sudah punya komunitas yang baik, tetaplah bertahan di tempat ini, amin. Ya, nggak usah kemana-mana, nggak usah keluyuran kemana-mana. Saudara sudah percaya kepada Bapak Yahweh kok, tinggallah tetap setia di sini, amin. Ya, jangan tinggalkan. Kemudian kita lihat yang berikutnya, saudara. Next, yang ke-9, yaitu agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus waspada terhadap apa? Terhadap emosi. Semua orang punya emosi, tetapi ada begitu banyak orang yang emosinya menuju hal-hal yang negatif. Siapa di sini yang gampang marah? Angkat tangan. Waduh, banyak. Aduh. Ini harus diperbaiki, saudara. Saya senang saudara jujur ya malam ini. Ya. Ternyata marah itu terlalu gampang orang melakukan. Coba kita lihat caption berikutnya. Kenapa sih orang kok bisa marah? Kenapa? Ya. Karena tidak mendapat apa yang diharapkan. Ketika mengharap sesuatu nggak dapat, marah. Jadi marahnya itu gede-gede ke saudara. Tapi apakah marah itu bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Saya selalu memberi ingat kepada teman, ya siapapun, kalau misalnya
Saya melihat ada gelas ini misalnya ya, ada gelas, kemudian saya suruh gelas ini dibawa ke sana. Saya katakan, Pak, minta tolong gelas ini ditaruh ke sana ya. Gelasnya sampai ke sana enggak? Sampai. Tetapi coba saya katakan, Pak, tahu enggak gelas ini taruh ke sana? Ngerti enggak sih? Sampai enggak? Sampai tetap. Tapi caranya enggak nyaman, saudara. Sama-sama gelas ini sampai di sana, kenapa kita harus menggunakan kata-kata yang kasar? Kenapa kita harus marah? Bangun pagi, mencet odol salah sedikit, marah. Sandalnya hilang, naruh di mana, marah. Apa marah terus? Dan saya melihat sindrom amarah ini ada di mana-mana. Persis seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu, bahwa ada kuda merah padam, itu artinya kekuatan kemarahan. Di mana-mana marah. Naik mobil, ketika terhalang, marah, saudara. Kurang ajar, aku harusnya ke situ, diserobot. Matamu ada di mana? Marah, saudara. Marah itu terlalu mudah di mana-mana. Tetapi saudara, saya melihat kemarahan itu selalu, saya katakan selalu tidak menghasilkan yang baik. Next caption. Sekarang coba saya pengen tahu tipe marah saudara. Ada orang yang marah itu bermacam-macam. Ada orang yang ketika dia marah dia melukai dirinya sendiri. Ada yang mukulin diri sendiri, ada yang melukai diri, tetapi ada orang yang marah diem. Nah biasanya ini yang sering dilakukan oleh perempuan-perempuan, kaum ibu biasanya. Kalau ditanya sama bapak, kamu kenapa kok diem, nggak apa-apa. Ini bohong, sudah marah bohong lagi saudara. Ya. Ada yang marah ngerusak barang. Saya pernah ngalami, ini betul-betul bukan cerita fiksi ya, tapi cerita yang betul-betul saya alami. Sekali waktu saya berkunjung ke rumah jemaat saudara. Ke rumah jemaat karena sudah lama jemaat ini tidak hadir. Jemaat ini usianya seusia orang tua saya. Waktu saya datang rumahnya kok tutupan. Waktu saya mau ketuk pintu, dari dalam itu ada suara panci yang dibanting. Buang! Terus ada teriakan histeris. Wah, melengking. Saya kaget, nggak salah dengar toh ini. Begitu saya ketuk pintu, tok tok tok. Korden dibuka. Pak Lukas. Mari Pak, silakan masuk. Loh, lebih kaget lagi saudara. Loh tadi saya salah dengar apa? Ya. Kok tiba-tiba jadi lembut? Begitu saya dipersilahkan masuk, si om ini berkata, Ma, ini loh Pak Lukas datang gembala kita. Tambah kaget lagi saudara. Ini tadi suara apa? Loh ini bukan ilustrasi, itu betul-betul saya alami loh saudara. Tapi ketika istrinya datang, oh shalom tante, selamat sore. Selamat sore, dia senyum tapi matanya merah kayak banaspati saudara. Dan saya tahu orang ini sedang tidak beres. Lalu saya diajak duduk, saya konseling, dan akhirnya mereka bikin pengakuan. Mereka sedang ribut besar. Dan saya akhirnya harus menyelesaikan. Ini tipe marah merusak barang. Ada orang yang marah histeris, teriak-teriak kayak orang kesurupan setan saudara. Teriak-teriak, wah di mana semaunya teriak-teriak. Nggak peduli di depan orang nanti dikatakan malu. Wah nggak peduli dah, biar semua dunia orang tahu. Waduh, ini orang marah dengan tipe histeris. Tapi ada juga orang yang marah, ketika marah dia minggat.
Ada nggak di sini kira-kira? Oh banyak. Ya saya harap saudara berhenti. Karena sekali lagi saya katakan ada sesuatu. Nanti saya akan bicarakan selesai ini saudara ya. Saya akan sampaikan sesuatu dahsyatnya membuka alam supranatural. Ya, ada yang ketika marah pergi dari rumah. Tetapi ada orang ketika marah dia cerita sama semua orang. Siapapun diceritain, keluarga sendiri dibongkar kemana-mana. Tetapi ada juga orang ketika marah tidur seharian saudara. Nah ini tipe marah saudara yang mana nih? Ya, oh kabeh. Ya, ya ini mesti berubah kita saudara. Ya, kita lihat caption berikutnya saudara. Marah itu adalah energi. Ingat, marah itu adalah energi. Marah itu adalah kekuatan. Di dalam kitab Wahyu, di sana dikatakan bahwa ada kuda merah padam. Kuda itu bicara tentang energi, bicara tentang kekuatan. Jadi hati-hati. Sebetulnya saudara, ketika engkau sedang marah, ketika engkau sedang dilecehkan, ketika engkau sedang dihina, sebetulnya saya beritahu, alam supranatural saudara sedang membuka. Dan seharusnya di situ saudara menubuatkan sesuatu yang dahsyat. Dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Tetapi yang terjadi bukan begitu saudara. Ketika marah, yang keluar omongan yang gak enak. Padahal ketika orang marah, logika orang itu berhenti, gak kerja. Yang kerja itu emosi. Makanya Tuhan bilang, kita harus berjaga terhadap emosi. Jadi hati-hati saudara, jangan kita gampang marah. Lalu mungkin saudara bertanya sama saya, next caption. Loh emang saya tidak boleh marah? Pertanyaan saya, kita boleh marah enggak saudara? Halo? Wah kalau yang gampang marah pasti semangatnya, oh boleh saja. Ya. Betul, saya katakan marah itu boleh. Tetapi marah yang seperti apa? Ini yang harus kita ketahui saudara. Ya. Coba kita akan lihat marah yang disebut boleh. Itu marah yang kayak apa? Nah kita mesti ngerti. Kita lihat caption berikutnya. Yang pertama, marah dengan tujuan yang benar. Bukan karena tersinggung, tetapi karena ketidakbenaran. Saudara tidak akan melihat Yesua marah ketika dia dilecehkan, tidak. Yesua nggak pernah marah ketika dilecehkan, tapi ketika dia melihat ketidakbenaran dia marah. Dan yang terkenal adalah ketika Yesua marah di bait suci. Apakah kalau begitu berarti orang tidak boleh jualan di sana? Oh boleh. Tetapi sebetulnya yang tidak boleh adalah yang dijual. Ini kita konotasinya dalam perjanjian lama saudara. Kalau orang mau menghadap Tuhan dia harus melakukan penebusan salah. Ada yang menggunakan domba, ada yang pakai burung tekukur, ada yang pakai lembu. Ya. Nah untuk membeli, untuk mencari itu kan ada klasifikasinya, itu tidak gampang. Ketika orang melakukan dosa tertentu dia harus membayar dengan domba atau lembu. Tetapi tidak semua domba itu boleh dijadikan persembahan. Itu ada klasifikasinya. Dan itu yang menentukan boleh atau tidak itu imam. Oleh karena itu imam melakukan kolusi kepada penjual domba. Dan untuk membeli itu pun tidak memakai uang yang berasal dari jemaat, nggak boleh. Itu harus mempergunakan uang yang sudah dikuduskan. Kalau menggunakan uang jemaat itu nggak kosher katanya. Harus ditukar dulu. Nah di situ ada meja penukar uang, saudara. Tetapi menukar uang juga akan ditarik keuntungan.
Misalnya untuk membeli domba seharga 100 ribu misalnya, saudara harus keluarkan uang 100 ribu kan untuk beli domba itu. Tetapi dengan uang saudara nggak berlaku. Harus ditukar dulu dengan uang kudus, uang yang sudah dikuduskan, yaitu ditukar 100 ribu. Tapi untuk menukar itu bukan lagi 100 ribu, bisa 150 ribu, bisa 175 ribu. Baru saudara dapat uang 100 ribu yang sudah dalam tanda petik dikuduskan, baru dipakai untuk bayar. Yesua tidak suka cara begitu. Makanya Yesua marah, dicambukin, meja-meja penukar uang dibalikkan. Yesua katakan ini sarang penyamun. Yesua marah ketika ada ketidakbenaran, bukan ketika dia dihina, saudara. Kita lihat caption berikutnya. Yang kedua, boleh marah, tetapi marah yang tidak merusak dan melukai, dan bukan karena melampiaskan kekesalan hati. Kalau sudah marah, merusak, itu nggak boleh marah begitu, saudara. Jadi kemarahan yang benar itu adalah kemarahan yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, next caption. Marah tidak boleh melebar kemana-mana. Biasanya saya suka melihat ya, ada suami istri, apalagi yang menikah beda suku. Marahnya perkara yang sepele bisa melebar. Nanti orang tua mulai disangkut pautkan. Masa lalu pasangan kita diungkit-ungkit. Itu tidak boleh marah begitu, saudara. Dasar kamu dulunya, lah dulunya dimunculkan. Nanti kalau sudah begitu, dasar orang tuamu, orang tua yang gak ikut-ikut dimunculkan. Nanti dimunculkan lagi, dasar kamu orang, wah etnisnya dimunculkan. Semakin melebar, saudara. Ini yang tidak boleh marah model begitu. Dan marah-marah yang seperti ini adalah energi negatif. Energi yang tidak akan menjadikan hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi marah tidak boleh sampai melebar kemana-mana. Next caption, yang berikutnya. Marah tidak boleh sampai malam. Yesua ajarkan kepada kita, apabila engkau menjadi marah, jangan sampai marahmu belum reda ketika matahari terbenam. Tidak boleh. Ketika saya menyampaikan materi ini, ada jemaat yang bertanya, Pak lah kalau marahnya malam hari gimana Pak? Kan tidak boleh marah sampai malam katanya. Lah kalau marahnya malam hari, saya bilang ya jangan sampai pagi. Iya kan? Marah artinya yang Yesua katakan, jangan berlarut-larut, saudara. Berapa banyak di antara kita yang marah, sudah marahnya saja salah, berlarut-larut lagi, saudara. Ini tidak akan membuat hidup kita semakin diberkati. Ya, kita lihat caption yang berikutnya. Next, yang kelima. Tidak boleh marah di depan anak-anak atau di depan orang banyak. Pasangan suami istri ingat, ketika engkau marah, ketika engkau berbeda pendapat, jangan di depan anak saudara memaki-maki istri saudara, atau saudara memaki-maki suami saudara. Marah boleh, tetapi harus pada tempatnya. Ketika melihat pasanganmu salah, jangan langsung meledak di situ. Berdiam dirilah, tunggu dengan sabar. Nanti kalau sudah anak sudah tidak ada di situ, mungkin dia sedang main atau sedang tidur, baru kasih tahu. Itu pun juga harus melihat situasi hati pasangan kita. Katakan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang nyaman, saudara. Saudara tahu, di dalam saya memberkati pemberkatan pernikahan, saya sering mengatakan begini, Tuhan itu menciptakan semua selalu berkata baik adanya, baik adanya. Tapi pernah nggak saudara merenung, ketika dia sudah menjadikan manusia, Tuhan tidak berkata baik adanya.
Tapi Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi perlu ada pelengkap, seorang wanita. Lalu dijadikanlah Hawa untuk Adam. Ketika Hawa sudah dijadikan, apa yang Adam katakan? Ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia diambil dari pria. Artinya apa? Artinya ketika dosa belum masuk, kebanggaan terhadap istri masih kental. Berapa banyak di antara kita, mungkin saudara sudah tidak lagi punya kebanggaan terhadap istri, atau tidak lagi punya kebanggaan terhadap suami. Itu tanda bahwa dosa sudah masuk. Terbukti apa? Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa karena makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu itu Tuhan bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Jawabannya nggak nyambung, saudara. Dia berkata apa? Seharusnya kan, "Ini Tuhan, aku di sini loh." Harusnya kan begitu. Tetapi dia jawab apa? "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan." Lu gak nyambung, saudara. Yang Tuhan tanya, di manakah engkau? Bukan siapa yang menyuruh kamu makan. Enggak. Akhirnya dari ucapan perempuan yang kau tempatkan, itu artinya kebanggaan terhadap istri sudah tidak ada lagi. Saya beritahu saudara, dari beberapa materi ini saya kasih tahu, engkau tidak luput dari kursi pengadilan Tuhan. Ketika engkau sudah mulai kehilangan kebanggaan terhadap istri, ketika engkau sudah kehilangan kebanggaan terhadap suamimu, saya beritahu, itu namanya dosa. Amin. Hati-hati. Jadi kita harus waspada. Yang berikutnya sekarang, next caption. Berusahalah untuk menguasai diri agar ketika kita marah jangan mengeluarkan kata-kata kutukan. Seringkali orang marah mengutuk. Di tempat saya ada satu jemaat, ya, dia sudah cukup dewasa, tetapi setiap dia mencari uang selalu gagal terus. Setelah saya konseling ketahuan, ternyata ketika dia masih kecil dikutuki terus oleh orang tuanya, karena nakal anak ini. Orang tuanya sering mengutuki, "Kamu nakal, anak setan kamu ya." Untuk anaknya nggak jawab. Lah kalau anak setan, bapak saya apa? Kalau dia jawab, bapak saya gendruwo berarti. Tahu rasa, saudara. Anak ini dikutukin terus. Saya kutukin kamu, miskin, betul-betul miskin, saudara. Hati-hati. Saya katakan sekali lagi, orang marah logikanya berhenti, saudara. Logikanya tertidur. Maka seharusnya ketika kita sedang marah, coba ucapkan kata-kata nubuatan. Saya mempelajari, ketika seseorang sedang dilecehkan, ketika seseorang sedang dihina, dicaci maki, dimarahi, ya, sebetulnya alam supranatural itu membuka lebar. Coba saudara lihat, di Indonesia ini ada kisah bawang merah, bawang putih, walaupun itu fiksi, tetapi mengandung pelajaran di sana. Yang selalu dihina bawang putih, tetapi yang hidupnya jaya nantinya si bawang putih. Saya juga sering melihat ada begitu banyak anak yang ketika dia masih kanak-kanak dihina terus oleh orang tuanya, tetapi ketika mereka sudah dewasa, orang tua yang tadinya menghina malah ikut anak yang sering dihina. Saudara yang terkasih, hati-hati kita dalam berbicara. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kutuk. Karena kata-kata kutuk itu sangat berbahaya. Jadi kita harus waspada terhadap ucapan kita. Kalau kita mengutuk ketika marah, bisa jadi berarti ketika kita marah kita mengucapkan kata-kata berkat, itu pun juga bisa terjadi. Ya, jadi kita mesti berhati-hati, saudara-saudara.
Yang berikutnya, next. Marah itu suatu energi, satu kekuatan, satu tenaga, baik positif maupun negatif. Tentukan pilihanmu. Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Markus pasal 3 ayat yang kelima, ya, saya akan bacakan untuk saudara. Markus pasal 3 ayat yang kelima. Dan setelah memandang dengan marah ke sekeliling mereka, sambil merasa sedih atas kekerasan hati mereka, dia berkata kepada orang itu, rentangkanlah tanganmu, dan dia merentangkannya, dan tangannya itu dipulihkan seutuhnya seperti yang lain. Ini ketika Yesua marah, kemarahan itu langsung membuat dia mengucapkan kata-kata bukan kutukan, tetapi kata-kata mujizat, dan mujizat itu terjadi. Kadang kita nggak paham, saudara, bahwa sebetulnya ketika kita marah kita sedang membuka alam supranatural. Ya. Kemudian kita lihat caption yang berikutnya, next. Ucapan saat marah atau saat dilecehkan itu sangat dahsyat sekali dampaknya. Apa yang diucapkan bisa terjadi saat Yesua marah. Dia menyembuhkan orang. Saudara nanti bisa baca sendiri, itu ada ayatnya di sana. Jadi kemarahan itu adalah sesuatu yang berbahaya kalau tidak kita manage atau kelola dengan baik. Kemarahan yang negatif adalah jembatan penghubung menuju ke dunia setan. Next caption. Saudara tahu, sebelum saya menjadi orang Kristen, saya pernah mengikuti ilmu black magic dari Banten. Karena saya dari tahun 75 saya sudah mengenal dunia kekerasan. Saya dulu pernah duduk di bangku STM 5 di Jalan Sompok di Semarang di tahun 75. Tetapi karena saya pada waktu itu hanya berdua yang etnis Chinese, ya, sehingga pada waktu itu kan jurang pemisah antar etnis kan kuat sekali, saudara. Saya mulai mengenal dunia kekerasan. Ketika saya sedang jongkok, dilompatin dari belakang, Cino, ya sudah saya diam saja. 2 kali dilompatin begitu, 3 kali saya tonjok orang itu. Akhirnya saya sering terlibat perkelahian. Akibatnya sekolah saya tidak berhasil. Saya pindah ke Pekalongan. Saya sekolah di SMA Santo Bernardus. Itu pun juga tidak berhasil dengan kasus yang sama. Bahkan pernah terjadi satu sekolah naik semua, yang gak naik cuman saya, saudara. Ngeri sekali. Ya. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta saya mengenal dunia hitam, dunia magic. Walaupun sebelumnya saya tetap dalam dunia kekerasan, tapi cuma hanya sebatas karate, kuntao, sama silat perisai diri. Tetapi saya tidak menyangkut dunia magic. Tapi ketika saya ada di Jakarta, saya belajar dunia magic. Dan di situ guru saya memberitahu, untuk ilmu kamu bisa mengena sasaran dengan tepat, bikin orang itu marah. Karena ketika marah, disitulah energi kamu mengalir dengan kuat. Santet itu bisa tembus terhadap orang yang marah, saudara. Tetapi kalau orang yang tidak marah, orang yang berjiwa humor, santet itu tidak akan tembus. Jadi jangan kita gampang marah. Ya. Yang berikutnya, saya katakan rumah tangga akan bahagia jika dihuni oleh 2 orang yang memiliki jiwa pengampun. Ketika 2 orang memiliki jiwa pengampun, maka rumah tangga akan aman. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga itu. Next caption. Yang berikutnya. Mengapa orang bisa lengah, bisa sampai marah, jadi lupa? Karena dia tidak konsen dan tidak fokus pada visi dan impian. Saya ingin naikkan satu ilustrasi. Kita lihat caption berikutnya. Sekali waktu, saudara, saya ingin bikin lemari
Ya, ini kan rumah saya, ini ada unda-undaan, kemudian bawahnya kan kosong. Lah ini saya bikin seperti ini, saudara. Nah, untuk bikin seperti ini, sekali lagi saya bikin sendiri. Saya potongin tripleknya. Tetapi ketika saya sedang memotong, ya, pakai geraji listrik, saudara, mata saya meleng. Tahu meleng, saudara? Jadi harusnya motong ke sini, liatin sini, mata saya ke sana. Akhirnya apa? Tangan saya kena geraji listrik, gitu. Ya, jadi akibatnya seperti ini. Next caption. Nah itu. Tangan saya kena, ya, gitu. Padahal cuma sebentar, langsung kebal tangan saya, saudara. Kebal, betul-betul kebal. Ya. Sampai ketika sembuh, jadi sensitif, dipegang sedikit gini sudah cemengkring, saudara. Kenapa seperti itu? Karena saya lengah. Ya, jadi ini kalau kita lengah itu akan sangat berbahaya. Hanya dalam hitungan 1 detik selesai. Untung nggak putus tangannya. Ya. Coba kalau kita ini nggak konsen, apalagi kalau otak sedang nggak kerja, putus beneran. Saya melihat di internet ada orang yang karena tidak konsen tangannya patah masuk ke mesin, saudara. Patah betul-betul putus. Saya dulu waktu di Semarang, saya senang minum es tebu, saudara. Saya dapat cerita bahwa karena tukang jual es tebu yang biasanya di situ kok nggak ada. Saya tanya sama orang di situ, Mas, ini es tebu kok nggak ada, kenapa? Oh, kemarin terjadi kecelakaan katanya. Ketika orang sedang giling tebu gini, saudara, ternyata meleng, lihat ke sana, lihat jalanan, tangannya masuk ke gilingan tebu, saudara, gepeng tangannya segini. Ya, akhirnya nggak jualan. Jadi kalau kita lengah itu resikonya berbahaya, saudara. Ya, kita lihat caption berikutnya. Nah, mengapa orang bisa lengah? Karena menganggap remeh apa yang sedang dikerjakan. Jangan kita anggap hal-hal yang kecil itu kita anggap remeh. Ingat, Yosua ketika dia memenangkan kota Yeriko, dia menganggap remeh 3 tempat yang kecil. Gaza, Gad, dan Asdod. Akibatnya dari ketiga tempat ini muncul masalah-masalah besar, termasuk munculnya Goliat. Simson akhirnya harus ditawan di Gaza. Kemudian muncul perempuan-perempuan cantik, sehingga orang-orang Israel kawin dengan perempuan cantik sampai akhirnya dia tidak lagi bisa berbahasa Israel, tidak bisa berbahasa Ibrani. Ini mengerikan sekali. Kenapa? Karena Tuhan bilang 3 tempat bikin habis. Tetapi Yosua berpikir, kota Yeriko aja saya mampu kuasai kok, apalagi 3 tempat, encer. Tapi di balik itu, di belakang nanti kemudian hari timbul masalah. Sama seperti ini, saudara tahu ini binatang apa ini? Ini rayap, saudara. Jangan saudara anggap enteng rayap. Saya pernah waktu sekolah di Pekalongan dulu, di alun-alun kota itu ada pohon beringin besar sekali. Dan ternyata pohon beringin itu ambruk ketika hujan rintik-rintik. Saya ikut nonton ke situ, ternyata akarnya habis dimakan rayap, saudara. Ngeri sekali. Sebesar apapun akan tumbang hanya dari hal-hal yang kecil. Jadi berhati-hati. Jangan anggap itu dosa kecil atau apapun, jangan, hati-hati. Ya, kita lihat caption berikutnya. Mengapa orang bisa lengah? Karena dia tidak menyadari adanya bahaya yang sedang mengancam. Seperti saudara lihat gambar ini, ular. Ya, ular itu adalah binatang yang selalu mencari mangsa dengan cara mengendap-endap. Tapi dia tidak menyadari ada bahaya lain yang sedang mengancam. Akhirnya dipatok oleh burung. Jadi kita ini sebetulnya sedang terus berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi sekali lagi, ketika emosi saudara sedang naik, ketika saudara ingin marah, ingat baik-baik. Ucapkan kata-kata nubuat yang bagus,
dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Ya, ada banyak kesaksian. Kalau saudara mengakses internet, saudara bisa lihat di website gereja kami. Ya, website saya adalah www.alpha-omega.or.id. Saudara bisa lihat di situ banyak kesaksian dari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, karena dia tahu ada energi negatif yang harus disingkirkan. Ya, kita lihat caption yang berikutnya. Waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama dan tidak ada orang yang tahu. Oleh karena itu kita harus berani bayar harga. Malam hari ini saya beritahu, siapa di antara saudara yang ingin tetap bertahan, setia sampai mati, angkat tangan saudara. Siapa di antara saudara yang saat ini ingin Tuhan rubah mental dan karakter? Saya percaya hari ini Tuhan akan lakukan perkara besar. Amin. Buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Tim musik naik ke atas. Saya ingin saudara membuat satu komitmen di dalam diri saudara. Tuhan, saya punya kekurangan yang banyak, tapi hari ini saya mau berubah dari sikap saya. Dan jikalau itu engkau orangnya, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan, aku mau. Bagi saudara yang angkat tangan, silakan maju ke depan sini. Tim musik naik ke atas, kita akan naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran.